Ya, saya bukan orang baru di sini, hanya berapa tahun, mungkin sebelum COVID kali terakhir di sini. Jadi saya tidak akan ulang dari dulu, mungkin ada yang tahu Jim Yost atau bisa lihat di social media. Hanya jangan percaya semua yang lihat di social media. Um, Hari ini saya mau, atau sebelum kita masuk firman, ada QR code yang akan ditayangkan nanti habis semua. Kalau mau terima update kami setiap bulan yang saya kirim lewat email dengan pokok doa, dengan foto dan news dari lapangan apa terbaru, bisa daftar nama atau ada di meja di luar waktu keluar bisa ada QR code bisa scan atau brosur bisa diambil. Banyak di sini di jemaat ini saya tahu doakan kami. Kami tidak bisa satu hari pun di Papua tanpa dukungan doa. So thank you, terima kasih banyak. Hari ini topiknya saya pilih dari satu temanya. Banyak orang tanya, Jim kapan akan tulis buku? Memang sudah mulai dan ini judulnya. Karena buku yang saya mau buat bukan buku Kristen tapi buku sekular. Dan judulnya Komunitas yang Merubah Dunia. Atau keluarga, ada PowerPoint yang akan mereka dari media akan tayangkan. Keluarga-keluarga yang merubah dunia. Dan keluarga tidak terjadi karena kelahiran. Tapi karena pembentukan. Ingat satu kali Yesus di pasal 3, Yesus ada di satu tempat melayani di dalam rumah dengan padat dengan banyak orang. Dan ada yang bilang, Yesus keluargamu, mama dan saudara ada di luar, mereka panggil. Dan jawaban Yesus, keluarga saya ada di sini. Karena siapa yang melakukan kehendak Bapa, itu keluargaku. Jadi keluarga bukan karena kelahiran, tapi karena pembentukan. Karena ada pengalaman bersama membuat keluarga. Karena tujuan bersama ada keluarga. Beberapa tahun lalu, sesudah kami pindah dari pedalaman ke kota, buat gereja sekarang 26 tahun. Gereja namanya GKOB, Gereja Kristen Orang Bermasalah. Jadi semua anggota jemaat kami anak-anak bermasalah. Dan beberapa tahun lalu saya bikin konser musik karena kami banyak pakai musik dengan anak muda. Kami buat lagu baru setiap minggu dan ada music video setiap bulan. Dan di Papua ada banyak seni, kekuatan nyanyi dan musik Papua nomor 1 di Indonesia. Tapi beberapa tahun lalu saya sponsor festival musik di lapangan terbuka di depan kantor bupati dan saya datangkan 34 grup band di Papua yang pengaruhi anak muda dengan musiknya. Saya mau lihat apakah saya bisa menangkan grup band kepada Yesus dan semua fans akan ikut menjadi sidang jemaat. Dan terjadi dengan dua. Tapi di situ saya ketemu beberapa anak yang nyanyi musik reggae karena di Papua mereka suka reggae. Jadi ini anak-anak reggae rasta. Mereka tidak potong rambut bertahun-tahun, gimbal semua. Dan mereka suka Bob Marley, itu musik favorit mereka. Dan selalu bicara tentang pemberontakan dan narkoba, itu dua temanya. Saya mau lihat apakah saya bisa dekati anak-anak ini dan buat PA, induktif dengan mereka. Dan ada dua yang mau. Di konser ini saya dekatin mereka, anak-anak reggae, rasta yang nyanyi-nyanyi, mau bikin belajar Alkitab dengan saya. Ada dua yang mau. Kenapa mau? Karena mereka anak-anak di jalan, tidak punya bapa. Mereka cari figur bapa. Jadi saya jadi bapa bagi mereka. Saya rangkul, saya menghargai mereka. Saya tanya, kapan mau belajar Alkitab? Mereka pikir-pikir, oke, hari Sabtu. Siang jam 11. Karena mereka tidak bisa bangun lebih cepat dari jam 11. Karena Jumat malam mereka mabuk berat perlu waktu untuk bangun hari Sabtu. Saya datang, saya tunggu di markas. Mereka punya markas. Saya tunggu mereka bangun, kami buat PA. Tiap Sabtu saya datang.
Sesudah beberapa minggu, 2 terima Yesus, dibaptis. Beberapa minggu lewat lagi ada telepon dari pemimpin geng Reggae Rasta. Dari Jayapura sampai Sentani ada satu geng besar yang juga mereka saluran narkoba semua di situ. Mereka tidak masuk gereja. Dan mereka dari pemimpinnya dia telepon, Jim kami akan buat rapat pemimpin. Kami minta Pak Jim ikut. Oke. Saya ke satu tempat, ada bukit kecil, mereka semua 20 pemimpin, geng ini ada. Mereka ngobrol dan mereka rokok, isinya saya tidak tahu apa. Dan sesudah mereka, saya dengar mereka mengeluh. Kami sudah capek dikejar polisi. Kami cari identitas baru. Pak Jim bisa bantu kami dapat identitas baru? Sure. Jadi saya mulai bicara tentang diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Sesudah saya bicara 20 menit, mereka diskusi dan mereka buat keputusan. Kami akan buat konser musik gratis di kota, karena mereka semua musisi. Kami akan buat konser musik gratis dan kami akan pasang temanya anti narkoba. Saya dengar itu, saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai dan hampir semua penyalur. Dan mereka mau buat konser anti narkoba. Dalam hati kecil saya senyum. Terima kasih Tuhan, ini seperti anak kecil yang belajar berjalan menuju kepada Yesus. Dan satu tujuan bersama, satu pengalaman bersama membuat mereka keluarga baru. Ini yang kita bicara hari ini. Kita mau cari kekeluargaan untuk rubah dunia. Bukan untuk menikmati berkat Tuhan, tapi untuk rubah dunia ini di dalam keluarga ini, melalui keluarga ini. Markus pasal 2, kita tahu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Pasal 2, 3, 4, 5, pasal 6 saja. Dari pasal 2 sampai pasal 6, Yesus ada di Nazaret dan dia tidak bisa buat banyak mujizat di sana. Apa bedanya pasal 2 sampai pasal 6? Apa kuncinya? Di Nazaret tidak ada keluarga. Tidak ada mereka yang membuka kesempatan tingkap di surga dibukakan supaya sesuatu bisa terjadi. Karena tidak ada kesatuan di Nazaret, Yesus seperti terhalang. Kita tahu pengkhotbah 4 bahwa beberapa orang menjadi satu. Dua lebih kuat daripada satu. Pada waktu satu jatuh, yang lain bisa angkat dia lagi. 2 atau 3 lebih kuat daripada satu. Kita tahu kisah para rasul 2. Gereja lahir ada hanya 120 orang berkumpul berdoa dan ada ledakan dan 3.000 dibaptis dalam satu hari, 8.000 dalam satu minggu, dalam beberapa minggu 20.000 karena ada keluarga, kesatuan. Sesuatu bisa jadi lewat kekeluargaan kami. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. We're made for community. Kita diciptakan Tuhan untuk komunitas. Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang hidup dalam komunitas. Kita diciptakan dalam gambar Allah, berarti kita diciptakan untuk komunitas. Setiap manusia akan cari komunitas. Kita tidak harus ciptakan komunitas, itu sudah ada DNA. Setiap anak muda, mama, bapak-bapak, mereka cari orang yang punya kesamaan karena komunitas ada di dalam. Kita cari orang yang ada kesamaan, keperluan sama, minat bersama, tujuan bersama. Itu lem yang membuat kita mau kumpul. Jadi lihat komunitas dan bawa Yesus ke dalam komunitas yang sudah ada. Cari keluarga. Ada buku, kadang-kadang saya ditanya, Jim, baca buku apa sekarang?
Dan saya harus akui, saya dapat banyak wawasan baru dari buku bisnis. Bukan dari toko buku Kristen. Saya ke Gramedia dan saya lihat buku-buku bisnis. Ada satu yang luar biasa. Judulnya gereja ini, Tribes. Pernah baca buku bisnis judul Tribes? Kecil. Tapi temanya, setiap orang adalah kepala suku. Jadi katakan kepada orang yang sampingmu, kau kepala suku. Everybody's a tribe chief. Semua orang adalah kepala suku. Ada orang-orang yang saudara pengaruhi. Mungkin ibu di rumah, kepala suku semua anak-anak. Bapa di kantor dengan staff atau anak di lapangan bola dengan anak-anak lain yang dia main bola. Semua orang punya pengaruh dalam hidup orang lain. Everybody is a tribal chief. Jadi pakai situasi yang Tuhan berikan kepadamu untuk bangun kekeluargaan yang bisa rubah dunia. Everybody can. Semua bisa. Jadi Markus pasal 2 ini, mungkin saya baca sekarang. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di satu rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan muka pintu pun tidak ada tempat. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepada dia seorang lumpuh digotong dengan 4 orang. Tetapi mereka tidak bisa bawa kepada dia karena banyak orang itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah diterbuka mereka turunkan tilam tempat orang lumpuh ini berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa bisa mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Sampai mereka pikir begitu dan dia berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa," dia berkata sekarang kepada orang lumpuh, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan semua orang sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah dengan kata, "Yang begini belum pernah kita melihat." Wow, rasakan apa yang terjadi di sini. Ada keperluan, ada orang lumpuh yang harus sampai kepada Yesus. Itu tujuannya. Ada 4 orang, 4 teman yang turunkan dia untuk ketemu Yesus. Untuk mereka harus menjadi keluarga. Mereka harus jadi komunitas yang bersatu supaya anak ini bisa sampai ke Yesus. Mungkin 3 hal yang buat keluarga. Yang sekarang bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mulai kehilangan. Harus dapat kembali. Pertama, keluarga atau komunitas harus bersatu di dalam belas kasihan. Belas kasihan membuat kita bersatu. Bersatu juga bisa bangkitkan belas kasihan di antara banyak orang. Dan belas kasihan bisa buka pintu yang baru. Kita selalu dengar istilah belas kasihan, tapi definisi apa? Rela membawa dirimu ke dalam posisi orang lain, merasakan apa yang dia rasakan dalam hidup dia. Itu belas kasihan. Mau mengerti semua dari sudut pandang dia.
17 tahun yang lalu waktu istri saya mulai pelayanan di tempat pelacuran lokalisasi yang terbesar di Papua, 15 menit dari rumah kami. Karena satu hari saya lari pagi, setiap pagi ini di sana saya lari 10 kilo berdoa. Saya berdoa waktu lari, karena kalau saya berdoa di rumah mengantuk. Tapi kalau saya lari dan berdoa tajam doanya. Jadi saya lari dan ada tempat pelacuran, semua ada ratusan pelacur yang diekspor dari Jalan Doli di Surabaya ke Papua. Terima kasih sumbangan dari Surabaya. Tapi saya lewat satu hari, saya lihat gereja-gereja datang palang jalan ke situ. Dan saya menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini hanya akan lari ke tempat lain dan meneruskan satu-satunya profesi yang mereka tahu. Mana ada gereja yang mau terima mereka ke dalam gereja. Jadi dari situ istri saya dan ibu-ibu dari jemaat kami mulai masuk. Kamar ke kamar. Bawa sedikit obat, tapi apa keperluan wanita pelacur? Harga diri. Semua harga diri dirampas dari dia karena dia hanya barang kenikmatan untuk orang lain. Jadi istri saya pakai pelayanan mendengar. Tidak harus bicara, hanya harus mendengar. Karena tidak ada orang yang mau mendengar. Menghargai, membawa dirimu ke dalam posisi hidup mereka. Belas kasihan yang anggap apa yang mereka alami sangat penting. Pelayanan mendengar, semua bisa buat itu. Sangat diperlukan sekarang ini. Belas kasihan. Kesenjangan sosial. Itu orang tidak mau rasa apa yang orang lain merasakan. Dan akibatnya selalu terpisah dengan orang lain. Selalu jaga jarak dengan orang lain. Selalu ketakutan ada dilihat dengan orang lain. Dan iri dan benci bisa bertumbuh. Dan tetap berpisah. Waktu kami lahirkan gereja kami di Sentani, mungkin ada yang tahu, gereja kami namanya Pokem. Bukan Pokemon, Pokem. Pondok Kemuliaan, tapi banyak yang tidak tahu. Kalau turun dari airport di Sentani dan dapat ojek, tanya tukang ojek, hey bawa saya ke Pokem. Semua tahu Pokem. Kalau bilang mau ke gereja Pondok Kemuliaan, mereka tidak tahu. Tapi kalau bilang mau ke Pokem, semua tahu. Itu tempat di mana banyak orang bermasalah dapat jalan baru kepada Tuhan. Kami dikenal dengan itu. Jadi waktu kami mulainya, kami campur suku. Ada mungkin 20 lebih suku diwakili dalam jemaat kami. Di pesisir, di pedalaman, bahasa banyak, ada juga dari pulau-pulau lain, ada juga dari luar negeri. Kami gereja campuran dari hari pertama. Karena saya mau buktikan bahwa di dalam Tuhan kita bisa bersatu. Dan kesatuan harus dipelihara. Karena semua di dunia mau memisahkan kita. Mau buat jaga jarak. Belas kasihan akan menolong kita bersatu dengan orang yang berbeda. 4 orang ini disatukan. Kenapa? Jadi lihat, Yesus ada di rumah ini padat. Dia mengajar dan ada orang lumpuh di sini. Dan ada 4 orang lewat. Mungkin orang pertama lihat, kita tidak tahu 4 orang ini kenal. Mungkin tidak. Mungkin ada satu lewat lihat orang lumpuh. Dan dia pikir, oh dia harus masuk sini. Bagaimana saya bisa buat sendiri? Ada satu lagi lewat. Ada 4 orang akhirnya diskusi apa yang kami bisa buat supaya orang ini sampai ke Yesus. Mungkin mereka mau ikut pelayanan Yesus, kami tidak tahu. Tapi mereka bersatu karena belas kasihan lihat orang ini. Dan harus bergerak karena belas kasihan.
Ada harga yang mereka harus bayar. Mungkin mereka mau ikut pelayanan Yesus. Mereka bisa dapat front row seat. Tapi mereka pilih untuk bantu orang ini daripada duduk di depan Yesus. Pertanyaan, apa yang dibuat oleh jemaat ini atau komunitasmu, connect groupmu, itu hanya laporan statistik yang mungkin kasih tahu orang lain? Atau hanya isi waktu yang wajib tiap minggu? Atau rasa belas kasihan untuk mereka yang terhilang supaya mereka harus sampai kepada Yesus? Kembali ambil belas kasihan. Kedua, keluarga atau komunitas yang bertindak dengan rendah hati. Kekeluargaan terbentuk karena mau bertindak dengan rendah hati. Mereka harus kreatif. 4 orang ini harus kreatif membawa anak ini kepada Yesus. Mereka harus bekerja sama. Waktu mereka lihat, mungkin ada banyak diskusi. Mungkin ada satu, di pintu di sana banyak orang, saya punya pisau. Saya bisa tikam-tikam sampai semua lari dan kita bisa bawa dia ke dalam. Mungkin lain, tidak, jangan. Kaca di jendela, saya bisa pecahkan kaca, kita bawa lewat jendela. Ada satu lagi, saya tukang bangunan. Saya tahu architecture bangunan ini, atapnya bisa gampang buka, lubang kami bisa turunkan dari atas. Jadi mungkin 4 orang punya pendapat beda-beda. Tapi akhirnya dengan rendah hati mereka bilang, we'll use your idea. Idemu yang paling efektif. Kita semua korbankan ide kami dan kami pakai satu ini. Rendah hati untuk bersatu supaya orang ini bisa sampai ke Yesus. Itulah mereka yang akan rubah dunia. Doesn't have to be done my way. Tidak harus banyak orang di Facebook lihat, saya punya ide. Tidak. Bisa ikut orang lain. Anak muda zaman ini mencari kirbat baru. Kantong kulit baru. Ritual agama tidak terlalu menarik. Kemarin saya khotbah di tempat lain dan tidak ada Kristen di situ. Tapi saya buat teologi Coldplay. Suka Coldplay? Grup band. Mungkin yang tua tidak tahu, anak muda semua tahu Coldplay. Tapi di Glastonbury bulan Agustus mereka keluarkan lagu baru yang luar biasa. We Pray. Dan teologinya sangat dalam. Dan Chris Martin, banyak orang tidak tahu, Chris Martin dibesarkan di Inggris dalam keluarga Kristen. Kristen Injili, tradisional. Banyak nilai firman Tuhan ditanam dalam hati dia. Tapi akhirnya dia tolak semua. Karena dia tolak tradisi. Dia tolak ritual. Tapi dia tidak tolak mencari spiritualitas, mencari Tuhan. Dan lagu ini semua bicara kenapa kita harus berdoa. Dan mereka sangat pengaruhi generasi muda sekarang. Artinya anak muda cari komunitas baru. Sebelum COVID, saya kumpul dari jaring. Kami punya jaringan gereja atau gerakan anak muda dari Papua sampai Banda Aceh. Sekitar 10,000. Dan kumpul pemimpin-pemimpin sebelum COVID. Di Bali, kami kumpul di Bali, 20 pemimpin. Perempuan, laki-laki. Umurnya pemimpin 18 sampai 25. Karena mereka sudah patokan, kalau sudah lewat 25 tahun umurnya, tidak boleh pemimpin lagi. Harus regenerasi lebih muda. Jadi kami kumpul di Bali. Di Bali mereka mau kumpul di mana? Bukan di hotel 5 bintang. Mereka mau di mes. Masak sama-sama, tidur sama-sama. Karena mereka cari keluarga. Mereka cari kirbat baru. Hari pertama saya tanya,
Di antara kalian, waktu kecil di rumah, besar di rumah, berapa banyak punya dua orang tua? Ada mama, ada bapa. Angkat tangan. Tidak ada satupun angkat tangan. Saya tanya lagi, oke, waktu kecil berapa banyak punya satu orang tua? Ada mama atau bapa? Angkat tangan. 7 angkat tangan. Saya tanya lagi, berapa banyak waktu kecil tidak ada mama, tidak ada bapa? 13 angkat tangan. Saudara, itu normal di Indonesia sekarang. That's the new normal. Broken home is normal. Dan gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak yang bermasalah. Mereka cari, generasi ini cari komunitas, cari kekeluargaan. Sikap mereka, kami mau kerja, kami mau rubah dunia. Tidak tahu caranya, mari kita saling membantu membuat sesuatu supaya dunia bisa dirubah. Kalau hanya main-main di dalam gereja, mereka tidak akan mau. Mereka mau rubah dunia. Jadi kadang-kadang orang tanya saya, Jim, what is your title? Jadi datang di sini, saya bilang, tidak boleh bilang Pastor Jim. I'm not Pastor Jim. I'm a dream maker. Kalau ada kartu nama, Jim Yost Dream Maker. Saya bantu anak muda mimpi gila bagi Tuhan. Bali tahu istilah gila, G-I-L-A. Generasi ingin lawatan Allah. Jadi ini, saya mau mereka mimpi gila dan kejar dengan apa? Tidak bisa pasif, harus aktif. Rendah hati dan bertindak. Jangan, di Indonesia kita selalu buat kesopanan, rendah hati yang palsu. Oh, kita diskusi sesuatu, oh, you will do your, kami diam. Itu bukan rendah hati, itu rendah hati yang palsu. Tidak mau bergerak, hanya diam, tunggu orang lain dulu. Jangan tunggu orang lain. Saudara jadi first responder. Orang pertama yang bergerak. Dan kalau yang lain mau ikut, ayo sama-sama kita buat. Belas kasihan tidak laku sampai ada gerak. Harus digerakkan, dilihat. Waktu tsunami, ya kita tahu tsunami di Aceh. Saya tidak tahu saudara di mana waktu tsunami. Saya ada di Papua. Waktu jam 8 pagi di Sumatera, di dalam air retaki itu buka dan sedot semua air dari pantai. Pantai kering. Anak-anak dari semua kampung turun dapat ikan gratis di pantai yang kering. Tapi akhirnya retaki itu tutup dan gelombang tsunami pertama datang. Ada 3 gelombang tsunami. Yang pertama gelap, hitam seperti letusan di bawah air. Dan membawa semua anak itu. Tidak ada yang bisa lari. Ada kedua, ada ketiga. Gelombang ketiga 30 meter tingginya. Saya tahu karena saya ketemu satu orang yang naik gelombang itu dan survive. Dia bilang saya bisa lihat pohon kelapa di bawah. Waktu tsunami terjadi, saya di Papua. Lari pagi. Saya lihat 1, 2, 3 hari tidak ada bantuan masuk. Karena semua jalan putus. Sebagian dari terminal di Banda Aceh roboh. Tapi hari ketiga, saya lari pagi, Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke, saya pulang ke rumah, kumpul istri, anak-anak. Saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Saudara pikir keluarga saya jawab apa? Ayo kita pergi. Jadi langsung kami dapat tiket, kami naik pesawat, kami tiba di Banda Aceh malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Dalam pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat. Kami ada di dalam, mujizat. Karena kami pilih mau bergerak. Tidak mau tunggu-tunggu. Mau jadi first responder. Bisa tangkap ini? Belas kasihan dengan rendah hati yang mau bergerak. Harus ada. Tapi ada satu lagi. Kekeluargaan atau komunitas bersatu karena ketekunan dan siap bayar harga. Akan tekun dengan pengorbanan. Karena ketekunan menghasilkan
banyak peluang baru. Bisa mulai sesuatu yang baru dan susah. Don't give up. 6 bulan, baru mulai. 1 tahun baru mulai. Teruskan, tekun, dan pintu lagi akan buka. Ketekunan membukakan banyak pintu. Ketekunan satu orang bisa beri inspirasi kepada orang lain yang capek. Dia lihat ini, wow, kalau dia bisa seperti ini, saya bisa gabung. Saya mau seperti itu. New Tribe, this church harus menjadi teladan bagi gereja lain yang capek. Tidak tahu mau buat apa post-COVID ini. Menjadi teladan yang rendah hati, yang mau bergerak. Tapi ada resiko. Bayangkan, mereka kasih turun anak ini, dia disembuhkan. Puji Tuhan ya. Tapi bagaimana pemilik rumah? Dia puji Tuhan, atap sudah rusak, siapa akan bayar ini? Mereka bisa dituntut di pengadilan. Ya ini sudah kasih rusak rumah saya. Tidak semua orang akan senang. Waktu kami mulai Pokem, tahun-tahun pertama, 1, 2, 3 tahun pertama, anggota jemaat kami semua laki-laki. Tidak ada perempuan. Semua anak-anak yang minum mabuk, narkoba, geng-geng yang berkelahi, itu anggota jemaat kami. Kami dicap, Jemios itu gereja orang mabuk. Tahun ketiga, keempat mulai ada perempuan, tapi dari dunia malam. Kami dicap, gereja pelacur. Pertama kali saya dengar dengan ini, saya tersinggung. Tapi saya renungkan dan saya tahu waktu Yesus di bumi ini, siapa yang bergaul dengan Yesus? Dia hang out dengan siapa? Ya, orang mabuk dan pelacur. So if it's good for Jesus, it's good for me. Jadi saya tidak tersinggung lagi. Tapi pasti kalau Tuhan buat sesuatu lewat saudara, ada yang akan senang, ada yang tidak senang. It will happen. Teruskan, tekun. Kadang-kadang pintu dibuka, bisa masuk tapi tutup dan tidak bisa keluar lagi. There's no closed doors. Tidak ada tempat yang tertutup, hanya ada tempat-tempat waktu masuk tidak bisa keluar lagi. That's okay. Semua terbuka hari ini, zaman ini. Ada istilah yang dipakai banyak orang umur saya, generasi yang mereka bilang generasi muda sekarang it's the spoiled generation. Generasi yang dimanjakan. Saya tidak setuju. Karena saya ada di pelayanan anak muda di seluruh Asia sekarang. Dan saya lihat ada generasi mungkin mereka sedikit manja tapi bukan karena mereka, karena orang tua tidak kasih teladan untuk bayar harga. Orang tua terlalu buat baik untuk anak-anak. Kasih semua. Sampai mereka tidak tahu cara fight. Bergumul. Waktu 2 anak saya, anak-anak kami lahir besar di hutan Papua. Kami buat homeschooling supaya mereka bisa besar di hutan. Jadi mereka sebetulnya anak hitam tapi kulitnya putih. Mereka Papua, bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Tapi 2 ikut kuliah medis di Amerika. Yang pertama Amy, waktu dia kuliah medis di Portland, Oregon. Di asrama dia telepon, Bapak, Mama, saya tidak suka Amerika. Saya mau pulang. Saya selalu dengar, sayang, kami dukung kau, kami ada di pihakmu. Tapi saya senyum. Terima kasih Tuhan, anak saya harus lewat lembah gelap. Supaya dia belajar fight. Dan dia akan keluar dengan kemenangan. Dan dia buat begitu. Dia kembali buka klinik gratis di Papua. Banyak orang bertobat karena pengobatan gratis. Tapi tangkap ini, orang tua jangan biarkan anakmu fight. Berkorban. Gagal, it's okay. Bangkit lagi dan belajar dari kegagalan. Waktu kami ibadah seperti jam ini di Papua, mereka kumpul ada 1,000 anak muda. Semua dari latar belakang kacau. Sering kami semua berdiri, angkat tangan dan kami gagal, it's okay.
Kami mendukung kegagalan. Karena perusahaan-perusahaan di dunia yang paling berhasil adalah perusahaan yang mendukung kegagalan. Karena lewat banyak kegagalan akan menemukan produk yang baru. Betul? Tapi dalam gereja kita tidak mendukung kegagalan. Di tempat kami dukung. Karena lewat kegagalan bangkit lagi dan belajar. Dan anak muda perlu. Di belakang mereka ada generasi yang percaya kau bisa. Bisa rubah dunia. Bertekun artinya mata tertuju kepada sasaran. Tidak akan lihat di pinggir, tapi akan lihat sasaran terus. Bahwa orang ini harus sampai kepada Yesus. Tidak ikut fad-fad yang ada. Akan selalu ada fad. Sekarang gereja-gereja habis COVID semua mau bikin fad untuk tarik orang dari jemaat lain datang ke tempat mereka. Jangan ikut fad-fad. Apa yang popular. Tapi apa yang urgent. Orang ini harus sampai kepada Yesus. Jadi kesaksian. Ayat 12 berdampak. Anak ini sembuh, dia keluar dan semua orang lihat. Belum pernah kami lihat seperti ini. Mungkin saya akhir dengan ini. My hero. Saya ada beberapa hero. Tapi hero anak-anak saya. Karena saudara, di Indonesia kita perlu satu slogan. Kita mau anak-anak ikut iman orang tua. Saya tidak setuju. Saya tidak mau anak-anak saya ikut iman saya. Saya mau mereka melebihi iman saya. Dan saya tahu anak-anak saya melebihi. Seperti Amy. Dia kembali, dia bikin klinik. Dan banyak orang tubuh disembuhkan. Akhirnya jiwa juga disembuhkan. Banyak sekali. Waktu COVID 600 pasien per hari. Waktu COVID. Karena semua takut ke rumah sakit. Karena COVID ada di situ. Banyak orang disentuh. Satu hari kami ada guest. Ada tamu dari luar pendeta. Dan dia bicara dengan Amy di bagian dapur. Saya di kamar ini saya dengar-dengar dari jauh. Dia tanya Amy. Amy kalau kamu punya cek. Bisa isi angka uang. Berapa banyak yang kamu mau? Apa mimpimu? Apa impianmu? Amy bingung karena belum pernah ada orang tanya seperti itu. Dan dia langsung jawab, saya buat mimpiku. Saya tidak tunggu banyak perhatian dari luar, saya tidak tunggu banyak uang. Apa yang Tuhan minta, saya kejar itu, saya buat mimpiku. Hari ini saya mau bilang, saudara tangkap mimpi Tuhan. Ini November, tinggal 1 bulan lagi. Kita akan masuk tahun baru. Mulai tangkap mimpi Tuhan bagi Bali, bagi Indonesia. Mungkin tahun-tahun ke depan akan susah. Dan banyak orang akan berseru Tuhan tolong. Saudara akan ada di mana waktu mereka berseru begitu? Waktu mereka ada berbaring di sini. Apakah siap angkat dia dan bawa dia kepada Yesus? Samakan mimpimu dengan mimpi Tuhan. Impianmu dengan impian Tuhan. Bagi Pulau Bali. Saya mau berdoa, tapi sesudah berdoa saya akan beri tugas kepadamu. Tapi sebentar. Tuhan, terima kasih firman ini yang betul membuka mata kami terhadap pentingnya keluarga. Kekeluargaan yang membuat kami bersatu untuk mereka yang belum dengar kabar baik. Saat ini bicara kepada kami, semua di sini, masing-masing. Apa satu kebenaran firman ini yang engkau mau pakai dalam hidup kami hari ini? Roh Kudus bicara. Di mana saudara duduk sekarang, semua berdoa dan minta Tuhan satu kebenaran. Apa yang ada bagimu hari ini? Khusus, unik bagimu dari firman ini. Apakah saudara ada di anak yang lumpuh di bawah? Saudara dalam posisi di antara 4 orang yang mau angkat dia? Saudara dalam posisi seperti ahli Taurat yang mengeluh di dalam? Posisimu di mana?
dan dengar pesan Tuhan bagi hidupmu hari ini. Tuhan, kami kunci pesanmu, suaramu. Kami janji kami akan jadi pelaku pesanmu hari ini. Dalam nama Yesus. Saya mau berikan 5 menit. Dengan orang di sampingmu, 2-3 orang share. Ini yang saya dapat hari ini. Satu hal, setiap orang share dengan orang di sampingmu, saya dapat ini. Ini untuk saya hari ini. Dan bisa saling mendoakan. 2 orang atau 3 kelompok 3. Tidak ada yang bisa diam tunggu 5 menit. Semua aktif dari depan sampai di belakang, dari pinggir sampai ke pinggir. Jadi 2-3 orang bisa berdiri, bisa duduk. Saya tidak peduli, tapi berdoa dengan orang lain. Share, saya dapat ini hari ini. Apa yang dapat? Share dengan orang di sampingmu, saling mendoakan. Dengar dari dia dan share dengan dia. Semua, dari belakang juga. Muda, tua, semua. Silakan. Sementara kita tutup 5 menit.